Apa kabar? Luar biasa baik, luar biasa baik, Pak. Haleluya, ya. Kita melihat bagaimana orang kalau sudah diubahkan Tuhan, wajahnya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan senyuman manis, tidak dipenuhi dengan emosional, tidak dipenuhi dengan marah-marah, ya. Kalau dipenuhi dengan marah-marah itu, waduh, saya ragu sekali kalau dikatakan orang yang berjumpa dengan Tuhan, ya. Kita melihat sekarang banyak orang yang berbicara mengatasnamakan Tuhan, tapi hidupnya emosional, teriak-teriak dengan emosi, teriak-teriak dengan marah-marah, bahkan memprovokasi orang, bahkan mengajak orang untuk bertindak-tindak anarkis, bahkan untuk menghabisi orang lain, untuk membunuh orang lain, untuk memenggal kepala orang lain, ya. Ini ngeri sekali, ini perbedaannya langit dengan bumi. Bagaimana untuk membedakan Tuhan yang benar? Gampang sekali, dari buahnya, dari kelakuannya, dari apa yang ditunjukkan, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, itu kelihatan. Dia punya Tuhan yang benar atau dia punya Tuhan yang dituhan-tuhankan. Ini berbeda, saudaraku. Ya. Nah, kita akan dengarkan saja secara lengkap karena saya tidak perlu menceritakan sendiri bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan narasumber ini. Sekali lagi, beliau ini dulu pernah terlibat di dalam aksi pembakaran gereja. Nah, itulah kuasa Tuhan Yesus. Itulah menariknya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak datang tempeleng dulu sama narasumber ini, kau bakar-bakar gereja dulu ya. Kurang ajar kau ya. Sekarang baru kau Tuhan tidak datang seperti itu. Tuhan datang dengan kasih-Nya, Tuhan memberikan pertolongan, mujizat, dan Tuhan berkata, aku mengasihimu, nak. Sini, aku ingin menyelamatkanmu. Itulah Tuhan yang benar. Yes. Nah, itulah Tuhan yang luar biasa. Itulah Tuhan. Dan tidak bisa dibantah. Gampang sekali kok untuk membedakan Tuhan yang benar dengan Tuhan yang abal-abal. Gampang sekali membedakan Tuhan dengan setan. Karena di dalam hidup manusia ini hanya ada dua kekuatan, dua kuasa. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, kita sementara berjumpa dengan setan, sementara kita tidak dengan Tuhan. Oke teman-teman, kita akan dengarkan secara langsung. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Rifai. Bapak bisa ceritakan dulu latar belakang Bapak dulu seperti apa Pak waktu masih di agama sebelumnya dan bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya datang menyelamatkan dan mengubahkan hidup Bapak. Silakan Pak Rifai. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam. Selamat malam buat pemirsa dimanapun berada. Saya memperkenalkan, saya Rifai, asli Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Latar belakang kami ini adalah Muslim, bisa dibilang garis keras. Dulu saya dididik dengan secara garis keras. Saya disekolahkan di SD Aisyah, terus masuk di SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah. Nah, setelah itu perjalanan hidup saya selama remaja sampai sebelum saya menerima Kristus, saya adalah salah satu ormas RGC. Kalau kita di Sulawesi itu namanya gerakan Teguh Gerak Cepat. Dan setiap 1 bulan sebelum Ramadan, kami biasanya itu melakukan penertiban seperti gereja-gereja atau mungkin klub-klub seperti itu. Jadi seiringnya waktu berjalan, kita selalu melakukan seperti pembakaran gereja. Nah, dari disitulah saya berpikir kenapa dari pihak semua non-Muslim yang ada di Sulawesi khususnya itu tidak ada sejenis perlawanan atau sejenis untuk melapor ke polisi dengan kejadian-kejadian yang sudah ada. Seketika saya waktu ikut gerakan lagi berikutnya, tapi saya nggak turun langsung, cuma memantau teman-teman yang ada di lapangan. Setelah beres, saya menghampiri salah satu gembala sidang, itu ada di salah satu di Kota Makassar, dan saya bertanya kepada beliau, Bapak kenapa tidak melakukan pelaporan ke polisi, atau karena ini adalah salah satu, menurut saya ini adalah satu kegerakan anarkis atau kriminalisasi. Tapi
Bapak Pendeta ini mengatakan kita tetap berdoa buat mereka supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Di situ saya berpikir, sejenak saya diam dan berpikir kenapa dia berdoa supaya kami ini diberkati Tuhan. Dan saya bertanya, Bapak kenapa melakukan doa seperti itu? Bapak tidak melakukan doa biar mereka dibalas dengan Tuhan dengan lebih daripada yang mereka lakukan. Cuma dia mengatakan kami tidak bisa melakukan seperti itu karena kami ini adalah mengasihi setiap manusia. Jadi di kejadian itu saya meninggalkan dan berpikir, oke, secara orang Kristen seperti itu gaya hidupnya, gaya doanya. Terus dan memang saya dibina sama orang tua itu secara garis keras dan dari situ saya melakukan hal-hal yang yang radikalisme dan seiring waktu berjalan saya itu sempat diutus sama orang tua ke Jakarta khususnya di Tangerang untuk berkenalan dengan saya punya paman yang sudah Kristen dan misi saya itu bagaimana caranya dia itu kembali ke Muslim kembali. Tapi seiring waktu Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Saya cuma tetap melakukan apa yang diinstruksikan dengan orang tua untuk taat, beribadah segala macam. Tapi saya selalu berpikir kenapa orang Kristen ini selalu mengatakan kita diberkati. Singkat cerita, saya ini melihat bahwa Yesus itu apa sih kelebihannya, apa sih kedahsyatannya sampai mereka orang Kristen selalu mengatakan diberkati. Sedangkan saya melihat di gereja yang ada di kota di Sulawesi Selatan khususnya, saya pernah lihat ada salib dan ada gambar Tuhan Yesus yang tergantung. Di situ saya berpikir kedahsyatan apa yang membuat Tuhan ini sampai mereka tetap melakukan dengan iman. Tidak mau istilahnya kayak kita di agama seberang kemarin, Tuhan kita tidak ada simbol-simbol untuk penyalipan, disalibkan, penyiksaan tidak ada. Tapi orang Kristen tetap berteguh dengan iman. Dan saya tuh suatu hari karena saya saya merasa orang Sulawesi ahli di laut. Dan saya bercerita sama teman-teman saya ke kapal dan saya menguji Tuhan ya. Menguji Tuhan bahwa kita ini membandingkan antara Yesus dengan Tuhan yang kemarin. Dan saya bilang sama teman-teman, kalian harus teguh dengan agama kita karena Tuhan kita adalah luar biasa, tidak seperti Tuhan orang Kristen. Cuma kalau istilahnya kalau kita orang Bugis itu kan kalau berlayar kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang pantang. Nah, salah satu kita punya nakoda mengatakan begini, Deng, jangan ngomong sembarangan di tengah laut. Karena takutnya Tuhan orang Kristen itu marah sama kita terjadi apa-apa. Jadi saya bilang, bos, jangan takut. Karena Tuhan orang Kristen itu adalah sekedar nabi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan. Dan saya timbul kepikiran seperti ini. Saya akan ingin melihat kehebatan Yesus Kristus. Yesus. Dan saya bilang dalam hati saya, kalau memang Yesus itu juru selamat dan Raja Damai, saya akan membuktikan. Jadi di kapal itu saya meminta badai yang paling dahsyat, yang mungkin tidak pernah kita alami sebagai pelaut atau mungkin sebagai yang ya seringlah kita ke laut seperti apa gitu ya. Nah, waktu saya minta itu, tapi saya tidak minta dengan secara sikap doa,
Saya tidak minta dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Saya cuma karena niat saya itu untuk mencobai saja. Seketika itu jelang beberapa menit, kurang lebih sampai 15 menit, badai besar, angin kencang, dan hujan turun. Nah, waktu hujan turun dan angin kencang, saya merasa sebagai orang Sulawesi, ya ini biasa. Karena semakin jauh kita berlayar, semakin besar badai dan gelombang. Tapi nakoda yang bernama Pak Ilyas ini mengatakan, sudah 47 tahun saya melakukan pelayaran, baru kali ini mendapatkan gelombang dan badai yang sangat luar biasa. Nah, karena memang Pak Ilyas ini ahli di bidang bermain dengan gelombang dan membawa kapal kapasitas mungkin sekitar 10 sampai 15 ton ya. Kita kapal kayu. Dan saya berpikir lah, Pak Ilyas mengatakan ini badai terbesar. Jadi saya bilang sama Pak Ilyas, gimana Pak Ilyas? Udah kamu bantu teman-teman yang lain untuk mempersiapkan pompa air dan pompa air cadangan lainnya. Saya bantu teman-teman. Terus begitu saya mau turun ke palka, kita ada istilahnya palka ya. Teman yang di bawah palka ini yang dengar tadi obrolan, dia bilang, jangan turun ke bawah. Karena gara-gara kamu, Tuhan orang Kristen itu kemungkinan marah sama kita. Jadi terjadilah badai seperti ini. Jadi saya tidak turun. Saya ke depan ke ruangan kemudi. Saya bilang sama Pak, gimana Pak? Udah, Ripai, semua kayu kamu ikat, terus deret turun ke air. Karena kapal kita ini adalah muat kayu ya. Jadi kalau kapal kayu ini kita turunkan ke laut, baru kita tarik, jadi kapal kita agak naik karena beban sudah berkurang. Tapi tidak ada perubahan. Tetap ombak itu pecah di depan ruangan kemudi, di depan palka. Seperti itu. Dan saya kepikiran begini, karena memang saya ini mau menguji Yesus, saya bilang, Yesus tolong buktiin dari sekarang untuk menghilangkan gelombang besar dan badai ini. Cuma saya waktu setelah meminta menghilangkan, saya memang berjanji bahwa kalau memang ini terjadi hilang, nah, saya akan mengikut Yesus. Saya bilang saya akan menjadi pengikut kamu yang paling setia. Saya mengatakan seperti itu. Seketika, karena saya itu hari masih merokok ya. Rokok di tangan masih ada. Dan saya sempat kurang lebih 15 menit saya sempat tertidur. Tapi kenapa saya bilang 15 menit? Karena waktu saya mengatakan seperti itu rokok masih di tangan saya. Dan rokok itu masih menyala di tangan saya begitu saya terbangun. Dan waktu saya terbangun, itu badai udah reda. Sudah sangat teduh. Dan saya turun ke ruangan kemudi, dan saya lihat di buritan, memang di belakang udah teduh, sudah aman, saya ke depan. Terus saya tanya, gimana Pak Ilyas? Kayu kita naik, ya naikkan. Dapat informasi naikkan, saya sama teman-teman yang di kapal itu naik. Kalau saya sih sebenarnya bukan salah satu awak kapal, enggak, karena saya suka ikut berlayar saja. Nah, setelah itu teduh dan dia mengatakan, saya bingung, kok bisa terjadi seperti ini. Badainya tiba-tiba datang, hujannya tiba-tiba datang, ombak terlalu besar buat saya. Dan begitupun seketika hilang teduh. Biasanya kalau kita di laut, kalau ketemu badai, biasanya hujannya dulu yang hilang. Kira-kira 1 jam atau 2 jam baru gelombang mulai teduh. Itu pun kalau teduh. Tapi kalau enggak, hujan hilang, gelombang tetap besar. Nah, saya tanya ke Pak Ilyas, maksud Pak Ilyas, ini salah satu keajaiban. Dia jawab, iya. Nah, perjalanan kita ke Jakarta itu adalah 3 hari 3 malam, karena kita bukan kapal pelni ya.
kita kapal kayu 3 hari 3 malam. Setelah perjalanan 1 malam 1 hari, saya besokannya saya berpikir lagi, apa iya ini pertolongannya Tuhan Yesus? Karena saya masih ragu dan saya berpikir saya kan tidak mungkin jadi orang Kristen, dan ini bukan pembuktian yang betul-betul ada saksinya seperti apa. Nah, waktu pagi teman-teman biasanya kalau pagi kita di kapal itu kita sarapan di Buritan sambil ngobrol-ngobrol, dan saya bilang sama teman-teman, ini bagaimana kemarin kejadian. Dia bilang ada yang komen-komen teman-teman lah segala macam. Ada yang ngomong, bos jangan bilang begitu lagi, takutnya terjadi lagi seperti itu, karena kan memang kita orang Bugis. Makasih itu kalau di laut kita nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi saya bilang begini, apakah menurut kamu itu Tuhan Yesus yang marah, Tuhan orang Kristen yang marah atau bagaimana? Salah satu teman kita ini mengatakan begini, bisa jadi. Jadi saya bilang begini lagi, ini kan sangat teduh, perjalanan juga sudah sangat baik. Saya mau buktikan bahwa Yesus itu punya kekuatan dibanding Tuhan kita. Karena saya sangat yakin bahwa Yesus itu tidak memiliki kekuatan dibanding Tuhan kita. Ada teman mengatakan, maksudnya bagaimana? Saya akan mencoba Yesus. Kalau memang itu bisa terbukti ya, berarti dia hebat. Teman yang ngomong begini, maksudnya gimana? Saya bilang, saya akan minta gelombang yang lebih besar daripada yang kemarin. Setelah itu, saya mau lihat buktinya. Dia bisa nggak melakukan keselamatan buat kita. Teman ngomong begini, terus kalau bisa gimana? Saya bilang, saya akan ikut dia. Nah, ini perkataan saya ini ada saksinya. Salah satu, maksudnya ada beberapa teman yang di kapal itu, saya mengatakan sama mereka. Kalau kemarin tidak ada saksi, saya cuma mengatakan dalam hati. Ini ada saksi. Ada yang ngomong, jangan begitulah, jangan cari masalah. Saya bilang tidak, saya ingin tahu. Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Setahu saya sih, saya bilang dia cuma sekedar nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Jadi pikir saya, Tuhan itu lebih dahsyat daripada nabi. Terus singkat cerita, saya ke palka atas, ke dek atas, dan saya bilang seperti itu, Yesus, coba buktiin kuasa kamu nih hari ini, jam sekarang, untuk membuktikan apakah kamu berkuasa atau tidak dibanding Tuhan saya. Nah, setelah saya mengatakan seperti itu, kurang lebih 15 menit sampai 30 menit, hujan gerimis mulai turun. Dan saya pikir ya cuma gerimis biasa. Saya turun ke bawah, ke dapur, dan saya ambil teh manis. Saya duduk di samping jurumudi. Kapten kapal mengatakan gerimis lagi. Saya bilang ya gerimis aja lah Pak, nggak apa-apa, biarin. Kita kan orang Bugis. Prinsipnya begini, kita lebih baik mati tenggelam daripada pulang gagal. Jadi artinya kalau memang dahsyat badai, kita nggak bakal pulang. Tetap kita perjalanan, kita lanjut. Seperti itu. Nah, dan memang betul, itu badai dahsyat banget. Dahsyat banget. Nah, setelah dahsyat banget, saya berpikir apakah benar ini permintaan saya kepada Yesus. Nah, kalau zamannya dulu itu kita tidak punya namanya handphone, tidak punya namanya alat komunikasi, kita di kapal itu cuma orari. Nah, setelah itu hujan terus datang, badai mulai kencang, terus bahkan Pak Lia sendiri mengatakan ini badainya lebih besar daripada yang kemarin. Jadi saya berpikir ya wajar. Terus saya bilang, terus gimana Pak Lias? Kita lanjut perjalanan. Cuma waktu hari kedua
itu kapal kita tidak bisa maju karena gelombang terlalu besar. Jadi begitu maju dihantam gelombang dia sedikit mundur. Nah, cuma Pak Lias berpikir mengatakan seperti ini. Saya aneh hari ini. Hari ini saya pantau sekitar kapal kita kurang lebih 1 mil, atau kalau 1 mil perhitungan saya dulu itu 1 mil itu kurang lebih 1 kilo ya, 1000 meter. Tapi kalau kita pakai teropong itu kelihatan dekat. Nah, Pak Lias ngeliat kapal nelayan di sekitar kita itu tidak digoncang badai. Cuma kapal kita aja digoncang badai. Nah, saya bilang sama Pak Lias, coba Pak Lias monitor sama kapal kita, teman kita yang di belakang. Kita monitor ke belakang. Dan kapal belakang mengatakan, kita perjalanan sedang cepat dan laju sekali. Tidak ada masalah, tidak ada halangan, badai pun tidak ada. Nah, di situ sedikit Pak, sebenarnya saya yang bingung bukan saya, Pak Lias, karena saya berpikir ya kalau memang terjadi tenggelam bagaimana kan, karena saya masih bujangan ya, mati ya sudah, pikir saya begitu. Nah, begitu saya dengar kata Pak Lias, mereka tidak ada masalah dan jarak dia sama kita itu kurang lebih sekitar 1000 sampai 800 meter. Jadi saya bilang, Pak Lias bisa pinjam teropongnya. Saya lihat teropongnya, benar. Mereka tidak ada goncangan seperti badai seperti itu. Nah, saya kembalikan ke Pak Lias, saya bilang, Pak Lias, terus gimana? Dia mengatakan ini hal yang tidak wajar, kata dia. Saya sempat berpikir, apakah ini permintaan saya kepada Yesus membuktikan bahwa dia itu berkuasa dan luar biasa. Cuma saya kembali berpikir, saya kan orang Muslim dan saya tidak mungkin, Yesus tidak mungkin bisa mengalahkan Tuhan saya. Jadi ada kebimbangan, apakah Yesus ini benar berkuasa atau Tuhan saya yang tidak ada kuasanya. Cuma saya bertahan kurang lebih 4 jam. Saya tidak mau meminta kepada Tuhan, Yesus hardik semua ini atau hentikan badai seperti kemarin. Saya enggak. Saya bertahan kurang lebih 4 jam. Di jam kedua, Pak Lias mengatakan sama kapal di belakang, monitor Kijang 1 kalau bisa merapat karena kami dihajar badai. Kapal belakang balik menjawab dengan pesawat tadi, memang kapal kalian digoncang badai, tapi badai itu seperti di dalam kaca. Jadi kita itu seperti di dalam gelas yang digoncangkan gelasnya saja, dan kita tergoncang, tapi di sekitar tidak terjadi apa-apa. Di situ kata Pak Lias, aneh. Terus saya bilang, terus gimana Pak Lias? Bagaimana? Saya bilang ya, gimana? Saya bilang ya, jadi saya tidak tahu. Mereka menginstruksikan tetap ikat kayu dan tetap diturunkan ke laut kembali. Saya berpikir ya kasihan teman-teman. Dengan ulah saya seperti ini, mereka kerja berat. Cuma saya tidak mau melakukan hal yang seperti kemarin karena saya berpikir ya Tuhan saya lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Jadi begitu kapal sudah merapat dan dia tidak bisa, betul-betul tidak bisa memepet kita. Nah di situ saya baru sadar bahwa Tuhan itu Yesus itu dahsyat. Dan saya mengatakan yang kedua kalinya, kalau Tuhan bisa selamatkan kami seisi kapal ini, saya mengatakan saya pastikan mengikut Yesus dan saya tetap paling setia. Seperti itu. Tapi saya mintanya tidak lama. Seketika. Ya kejadiannya kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit memang betul-betul reda. Badai hilang, gelombang hilang, dan kapal teman kita, kapal grup kita itu merapat dan mengatakan ada apa? Karena kita ini kan orang Bugis, masih percaya namanya ilmu,
santet atau seperti itu. Jadi kapal yang sebelah nakodanya karena kapal kita udah merapat, dia mengatakan ada apa? Kalau kita orang Sulawesi yang ngomong guna-guna ya. Siapa yang guna-guna kalian sampai bisa terjadi seperti itu? Cuma saya diam. Jadi waktu pembicaraan nakoda sama nakoda saya diam. Saya malah ke belakang dan salah satu teman ngomong, inilah salah satu tingkah laku kamu di atas kapal ini. Coba kalau kamu nggak ada ini tidak terjadi seperti itu. Dan kamu sudah janji. Teman saya ngomong, buktikanlah permintaan kamu dan apakah kamu tepati apa enggak. Saya bilang, kita ini orang Bugis yang bisa dipercaya. Kalau kita sudah mengatakan iya, itu sudah harga mati. Karena memang zaman itu saya pegang prinsip. Nah, setelah kejadian itu, sampailah kita ke pelabuhan Muara Baru. Kita berlabuh, semua istirahat. Saya kembali ke kita ada asrama ya di Muara Baru. Nah di Muara Baru inilah saya merenungkan apakah saya menepati janji saya atau tidak. Karena saya berpikir begini, kalau saya jadi orang Kristen, ya saya berpikir, aduh saya ini pasti masa depan udah habis, gitu saya pikir begitu. Karena orang tua di Makassar ini kan salah satu tokoh agama yang cukup terkenal, dan saya berpikir kalau saya mengikuti Yesus pasti saya habis. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Beberapa kami melihat orang yang murtad itu di Makassar ya habislah, diusir dari keluarga, kalau perlu mungkin dimatikan atau seperti apa gitu. Dan saya tidak melakukan janji itu. Saya menyangkal. Seiring waktu berjalan itu saya menyangkal kurang lebih 2 tahun. Saya kembali ke Makassar, dan di Makassar selalu saya terngiang-ngiang dengan ucapan saya untuk menepati janji saya ke Tuhan Yesus. Setiap apa yang saya lakukan, di mana saya berada, dan ada waktu untuk berdiam, saya keingat, dan saya tidak melakukan apa-apa itu kurang lebih 2 tahun ya. Tidak melakukan apa-apa kurang lebih 2 tahun. Jadi begitu saya diam, terus saya terus seperti ditagih, mana janji kamu. Dan saya tidak fokus. Saya kembali ke rumah dan saya ketemu salah satu gembala itu sudah almarhum sekarang. Dan saya bercerita. Dan saya cerita semua yang saya rasakan, dan dia mengatakan, itulah Tuhan yang selalu menepati janji. Dan setiap pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya berpikir itu betul. Karena saya minta dikasih, dan saya minta keselamatan di kapal dan teman-teman, Tuhan kasih. Nah itu perjalanan hidup saya sampai saya menjadi Kristen. Setelah saya menerima Kristen, di Makassar pun tidak ada gereja yang mau baptis saya. Jadi saya ikut ibadah aja. Duduk paling belakang, ikut ibadah pemuda remaja, duduk paling belakang. Dan saya merasakan ada ketenangan pada saat duduk di gereja. Walaupun saya paling di belakang, itu ada ketenangan. Tapi masalahnya gereja tidak ada yang mau baptis. Nah setelah itu saya balik lagi ke hamba Tuhan yang di gereja segala bangsa ini, dan dia menulis surat dan menyuruh saya ke Jakarta. Di Jakarta saya dialamatkan ke Petamburan 4. Itu ke Seminari Betel ya. Dari Seminari Betel saya bawa surat itu, diterima sama dulunya Om Ho ya. Om Ho, kalau almarhum Om Ho,
ketua GBI di Jakarta, terima dan saya diasramakan setelah kurang lebih 3 minggu. Diasramakan, tapi saya di situ 3 minggu saya pergi. Dan saya tidak nyaman karena di situ saya merasa saya bukan orang Kristen, dan saya pergi dan saya meninggalkan asrama. Dan saya berjanji memang untuk melakukan apa yang saya sudah janji. Nah, sampai di satu tempat di Tangerang, disitulah saya mulai bisa mengatakan saya terima Tuhan Yesus. Karena saya pikir saya jauh dari keluarga, jauh dari siapa-siapa, dan tidak ada tidak ada yang mengetahui. Setelah saya jadi resmi dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya berjalan dengan baik dan saya merasakan damai sukacita luar biasa. Seakan-akan waktu kasih mula-mula itu, saya itu selalu mau ada di bawah naungan gereja. Saya ikut KKR, saya ikut persekutuan apapun. Kalau hari Minggu saya ikut ke Kelapa Gading ibadah, terus sorenya saya ikut ibadah yang dimana saya dibaptis, terus berjalan. Nah, seiring waktu, keluarga nggak ada yang tahu saya orang Kristen. Seiring waktu, ada yang tahu bahwa saya itu Kristen. Orang tua, karena zamannya itu tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi yang baik, saya tidak bisa dihubungi. Jadi saya berjalan seperti mengalir aja di Tangerang, di Banten ini, mengalir aja. Cuma masalahnya waktu pas hari raya Idul Fitri itu saya telepon ke rumah. Kalau di rumah kan dulu pakai telepon rumah ya, yang ya saya kuartal telepon, dan saya telepon orang tua, dan orang tua memang yang angkat ibu ya. Ibu saya yang angkat, dan saya bilang, Assalamualaikum Bu, selamat Hari Raya Idul Fitri. Dia langsung mengatakan, saya dengar kamu jadi orang Kristen begini. Saya awal waktu bertanya seperti itu, saya bilang enggak, itu salah. Siapa mengatakan, coba tunjukkan orang itu siapa? Salah. Nah, itu pun saya kategorinya masih termasuk menyangkal. Waktu itu saya sudah dibaptis, saya menyangkal. Setelah itu, seiring waktu berjalan lagi, saya kan sering ketemu sama teman-teman yang hamba Tuhan. Saya suka berkecimpung sama teman-teman BPD dan mengatakan kamu itu menyangkal seperti itu. Dan ketahuannya kami resmi jadi orang Kristen setelah kami menikah. Karena kami kan kalau menikah itu pemberkatan, dan orang tua saya mengerti aturan-aturan kekristenan. Orang tua saya mengerti aturan kekristenan. Begitu dia tahu saya pemberkatan, dia udah mutlak mengatakan, Rifai jadi orang Kristen. Nah, disitulah saya salah satunya menjadi buronan adat, karena di adat kami ini sangat keras sekali. Jadi saya setelah nikah, keluarga kita ini ya hidup apa adanya. Bahkan saya pernah ke Jakarta tinggal itu, kita cuma ngontrak saya satu kamar lah, kos-kosan, terus toilet kamar mandi rame-rame, dan betul-betul tidak ada merasakan itu betul-betul penderitaan buat saya. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai saya. Waktu kami sudah menikah, kami ngontrak sana sini, ya puji Tuhan kami tidak pernah kekurangan makanan. Walaupun kami itu ngontrak sana ngontrak sini, karena posisi saya ini dicari sama keluarga. Bahkan bapak pun sempat mengutus adik saya dan sepupu saya paman untuk mencari saya, seperti itu. Jadi ceritanya sangat luar biasa waktu kami ketahuan jadi orang Kristen. Ya sampai sekarang inilah mungkin sampai sekarang ini masih separuh keluarga yang belum terima. Yang ada pun mungkin dia terima karena mungkin supaya tahu saya berada di mana, posisi di mana. Itu cuma ya pura-pura aja. Oh terima begini, tapi saya nggak mau kasih tahu identitas seperti apa.
Nah, seperti itu kesaksian kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Yusuf. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo Pak. Iya Pak. Oke Pak. Ya, oke Pak. Masih ada yang mau dilanjutkan atau kita berkembang di dalam diskusi? Boleh. Oke. Ya, baik teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Rifai adalah seseorang yang dulu dengan latar belakang Islam garis keras dan kegiatan-kegiatannya cukup banyak merugikan kekristenan. Tetapi di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan Yesus datang dan mengubahkan seorang yang tadinya begitu menentang, begitu membenci kekristenan, begitu membenci Tuhan yang sebenarnya yang ada di dalam diri daripada Bapak Rifai. Ya, dan tindakan-tindakan kebencian itu diwujudkan lewat membakar gereja dan lain-lain. Ya. Dan kita melihat bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan hadir dan mengubahkan kehidupannya, dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus terjadi perubahan yang luar biasa. Oke, saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Rifai. Jadi setelah Bapak menerima Tuhan Yesus, apa saja yang Bapak rasakan sehingga Bapak benar-benar menjadi sangat yakin bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus? Apa saja yang terjadi di dalam hidup Bapak? Apa saja yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan Bapak selain 1-2 mujizat tadi yang Bapak sudah ceritakan kepada kita? Oke. Saya rasakan seperti ini. Mungkin kalau di antara kita hidup dengan berkecukupan, kita mungkin tidak merasakan pertolongan Tuhan. Tapi setelah saya di Kristen terima Yesus, saya itu tidak mendapatkan kenyamanan dan kesejahteraan. Tapi saya berusaha untuk mencoba bahwa saya tuh percaya sama Tuhan, dan saya meyakinkan bahwa Tuhan itu selalu menolong saya pada waktunya. Waktu kami ini saya berbicara setelah kita berkeluarga, dan kami hidup berdua, dan sampai sekarang waktu punya anak sampai sekarang itu kita betul-betul bisa dibilang ya kalau kita bisa makan hari ini udah puji Tuhan banget. Dan ada beberapa teman-teman saya yang di Tanjung Priuk yang tahu saya Kristen, tapi karena semua sekedar teman, dia selalu mengatakan begini, bos, kamu ini terlalu kalau kita orang Makassar dongo ya, kamu ini terlalu bodoh banget untuk melakukan tindakan hal seperti ini. Kenapa? Lihat kehidupan kamu sekarang tidak ada apa-apanya, bahkan sangat susah. Rumah ngontrak, sedikit saja, tidak ada namanya teras atau seperti itu, tidak ada. Betul, kami kita merasakan itu susah sekali. Tapi dan di dalam kesusahan saya ini, saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Kenapa? Setiap apa yang kami butuhkan itu Tuhan cukupkan pada waktunya. Salah satu kalau kami diusir dari kontrakan, karena kami dulu pernah ngontrak di Jakarta, kami dibilangin, Pak, rumah ini mau direnovasi, jadi semua yang ngontrak di sini akan pindah. Karena kita pindah, dan saya sempat juga bekerja, dan di tempat saya bekerja saya ketahui bahwa ini orang tadinya Muslim jadi Kristen, tiba-tiba cari alasan untuk gimana caranya diberhentikan. Dan saya berpikir, waduh, kok susah banget nih hidup dengan agama yang Kristen, bahkan kita bilang famili ya. Saya
Jakarta itu family cukup lumayan banyak, dan mereka tahu saya pindah agama, tapi mereka nggak berani dengan saya karena kalau kita adat itu istilahnya siapa yang lebih tinggi kastanya dia nggak berani. Jadi mereka tahu siapa saya. Dia cuma bilang, kamu terlalu bodoh untuk melakukan hal tindakan seperti ini. Bapak kamu di Makassar orang cukup berada, bisa hidup enak, tapi kamu mau menderita seperti ini. Apa yang kamu dapatkan? Saya pikir ya, saya cuma bilang ya saya kan tidak mendapatkan secara materi, tapi saya mendapatkan kenyamanan. Tapi di dalam waktu kami itu ngontrak dan hidup pas-pasan, kita tidak pernah merasa kenapa hidup kita seperti ini. Kita selalu cukup dan kita suka cita. Memang kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Memang saya tidak bisa membeli pergi kemana yang saya inginkan, tapi Tuhan mencukupkan. Itu Pak, dan ya puji Tuhan sampai hari ini. Ya, jadi genap firman Tuhan ya, bahwa aku lebih suka bermegah di dalam kelemahan, karena di saat aku lemah di situ aku kuat ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia menyatakan kuasanya di dalam hidup Pak Rifai ya. Iya. Dan satu lagi Pak, setelah perjalanan waktu kami ini pindahlah dari Jakarta ke Banten ya. Kami sudah punya 2 anak. Anak saya itu masih kecil-kecil, ya SD, dua-duanya masih SD. 1 TK dan 1 SD. Disitulah juga saya merasakan pertolongan Tuhan. Kalau kenapa saya bilang ini pertolongan Tuhan? Karena kami di Tangerang ini nekat. Saya nekat untuk mengambil namanya kredit rumah. Dan kredit rumah itu berjalan kurang lebih 3-5 tahun. Nah, di tahun ke-6 itu saya mendapat masalah ekonomi. Tidak bisa bayar angsuran rumah selama 2 tahun. Tidak bisa membayar angsuran selama 2 tahun. Dan saya juga tidak bisa membayar SPP selama kurang lebih 2 tahun juga. Tapi terjadi mujizat seperti ini. Selama saya tidak bekerja, saya itu cuma ojek aja. Itu pun ojek langganannya cuma 2 orang, dua orang. Itu antar sekolah dan jemput sekolah. Itu dua orang ya. Satu Pak Budi dan satu namanya Muapin, tetangga kami di komplek. Mereka sebenarnya memberikan anaknya kami antar jemput karena dia merasa kasihan aja sama saya. Begitupun Pak Apin seperti itu. Tapi penghasilan saya itu 1 anak antar jemput saya dikasih cuma 200.000 karena dua anak itu dapat 400.000 sebulan. Dan saya punya angsuran rumah itu 699, tahulah 700.000. Nah, 2 tahun ini itu betul-betul saya merasa kasih Tuhan. Kenapa? Kita selama tidak pernah bayar angsuran, tidak pernah bayar SPP, anak saya tetap sekolah di mana dia sekolah. Itu saya juga memang sih tiap bulan saya dapat teguran dari Bank BTN. Rumah kami itu ditempel rumah ini dalam pengawasan bank. Itu setiap bulan ditempel, dan setiap ditempel saya sobek. Yang penting saya berpikir begini, kalau memang ini rumah diambil ya sudah, berarti Tuhan memberikan rumah ini kurang lebih 5 tahun saja saya menikmati, dan saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Cuma namanya kita selama berjalan, saya sempat berpikir begini, kalau memang kita hidup dengan kondisi begini dan mati kelaparan tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap kuat di dalam iman kita. Karena sempat saya ketemu teman di salah satu, dia karena kebetulan dia ikut acara Muktamar Muhammadiyah di Pamulang, dan dia itu salah satu sahabat saya dulu di Makassar. Dia bilang begini, Deng,
mendingan balik seperti dulu daripada kau hidup menderita seperti ini. Saya berpikir kalau saya balik, memang betul. Bahkan sempat istri saya dibilang sama saya punya bapak, dia bilang kalau kamu masuk Islam, saya akan berikan apa yang kamu minta. Dan saya sempat berpikir begini, ya lu masuk Islam aja, kan kita di Jakarta, dia di Makassar, nanti di Jakarta kita gereja, cuma kata hati saya itu nolak. Saya mengucapkan di mulut, tapi hati saya menolak. Tapi selama 2 tahun, puji Tuhan, kalau untuk makan selalu tercukupi, untuk minum selalu tercukupi. Yang jadi masalah, kita cuma kadang-kadang listrik doang diputus. Ya kita listrik diputus ya mungkin 1, 2, 3 hari ya. Dari orang PLN datang lihat, saya pasrah. Dari pihak Bank BTN juga mengatakan, Pak ini bagaimana? Rumah udah berjalan 1 tahun lebih, tidak dibayar angsuran. Ini rumah harus dilelang. Saya bilang, silakan Pak dilelang. Kalau memang cara dilelang ini saya bisa melunasi utang sama pihak instansi bank, ya silakan dilelang. Dan saya mengatakan silakan dilelang. Tapi puji Tuhan, rumah saya yang tinggal di sekarang itu tidak pernah dilelang. Padahal saya 2 tahun lebih tidak membayar angsuran. Begitu di jalan masuk di tahun ketiga, teman telepon, bro kerja apa? Saya bilang tidak, ini ada kerjaan. Begitu saya deal kerja di perusahaan yang baru ini, saya langsung ke Bank BTN untuk melapor bagaimana caranya untuk mengatasi utang. Dan salah satu karyawan Bank BTN itu, dia saya rasa itu dikasih hikmat sama Tuhan, sama Roh Kudus. Kan dia bilang begini, Bapak ini sudah 2 tahun tidak pernah bayar angsuran, dan rumah Bapak seharusnya di bulan ke-7 itu udah wajib naik lelang. Saya bilang kan saya sudah tanda tangan di atas materai bahwa rumah saya harus siap dilelang dan kami siap pindah. Tapi kan dari pihak bank tidak melakukan itu. Dia mengatakan seperti itu. Bapak mau saya bantu untuk memutihkan semua utang Bapak ini. Saya bilang, pasti saya mau, Bu. Dia bikin surat pernyataan, terus saya dibilang, Bapak siapkan materai. Karena memang waktu saya itu selalu menyiapkan materai, di mana saya pergi itu selalu siap materai. Jadi saya ada materai di situ, dia minta 3 materai karena tanda tangan saya, kepala cabang dan kepala KPR ya. Saya tanda tangan. Puji Tuhan, utang terbereskan. Utang terbereskan, dan sampai hari ini tetap kita tinggal di rumah itu dan tetap kita melaksanakan tugas. Itulah salah satu yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup saya setelah Kristen. Memang betul, saya tidak hidup tidak berlebihan, tidak seperti keluarga yang di kampung hidupnya berlebihan, tapi saya selalu cukup dalam apa yang kami butuhkan. Itu aja, Pak. Iya. Baik, Pak Rifai pernah nggak terbesit di dalam hati untuk ingin di dalam tekanan-tekanan, kondisi-kondisi tertentu, mungkin ditawarkan orang tua untuk balik ke agama sebelumnya? Kira-kira pernah nggak Bapak ada keinginan untuk balik? Kalau misalnya ada, berapa persen? Atau mungkin seperti apa pada saat ditawarkan seperti itu? Apa yang Bapak rasakan saat ada ajakan orang untuk kembali ke agama sebelumnya? Kalau untuk diajak balik ke agama sebelumnya itu sering banget, Pak. Sering banget. Bahkan sekarang ini di tahun ini lagi, ya kalau dibilang mereka di kampung itu lagi tes. Kenapa saya bilang lagi tes ya? Karena mereka dapat gusuran dari pemerintah untuk bikin salah satu rel kereta api di sana, dan salah satu kami punya lahan itu kena dan harganya cukup lumayan besar. Nah, keluarga kami menjanjikan saya kasih ini semuanya, tapi kamu pulang kampung dan balik ke agama dulu. Cuma saya bilang sama istri, ya saya cerita sama istri, keluarga mau begini-begini, terus saya bilang enggak,
kita tetap aja berjalan. Kalau memang itu rezekinya kita, pasti Tuhan kasih ke kita dengan caranya Tuhan. Karena saya berpikir begini Pak, salah satu buat apa saya untuk kembali lagi ke Muslim, sedangkan saya sudah percaya sama Tuhan dan saya sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak hilang pekerjaan selama 2 tahun dari cuma mendapatkan penghasilan sebulan dari hasil ojek 400.000, tapi Tuhan cukupkan. Mau beli susu buat anak ya, ada orang yang kirim susu ke rumah kami dan sesuai dengan takaran umur dan merek susu yang biasa kami pakai. Jadi kalau untuk misalnya di tahun ini, kalau dari pihak keluarga telepon untuk minta balik ke agama lain, ya kalau saya rasa sih saya nggak mau. Karena kenapa? Percuma. Harta tidak menjamin saya hidup kekal. Keselamatannya tidak ada. Cuma di dunia saja. Enak, happy ya. Selebihnya ya udah. Dan saya berpikir Tuhan juga pasti memelihara saya dengan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Berarti walaupun 1% tidak ada keinginan untuk balik ya, sekalipun tidak ada, dalam Pak. kondisi tidak ada ya. Tidak ada. Bahkan begini Pak, kalau untuk saat ini kan memang saya sudah tidak bekerja karena perusahaan karena COVID atau sebagaimana, jadi saya sudah tidak bekerja. Bahkan saya selalu istri saya selalu ngomong, udah coba aja ngomong sama bapak pinjam duit buat beli beras seperti apa. Saya ngomong saya nggak mau ngomong telepon keluarga di kampung bagi duit, saya lagi nggak kerja atau bagaimana, terus mereka kasih, saya nggak mau dia mengatakan begini, katanya Tuhan lu bisa mencukupkan, katanya Tuhan lu bisa nolong. Saya nggak mau mereka mengatakan seperti itu. Saya kalau memang tidak makan ya puji Tuhan, berarti mungkin ajar saya sampai di situ, itu aja, hitungannya mati ya udah mati aja, seperti itu Pak. Oke Pak, terus hubungan dengan orang tua saat ini bagaimana Pak? Sudah komunikasi baik atau masih dalam kondisi tertentu? Kalau komunikasi sih sebenarnya dibilang baik, tapi dia suka cari-cari posisinya di mana, atau dia kirim saudara ke Jakarta cari saya, atau seperti itu Pak. Jadi saya sih jujur tidak mau memberitahu identitas saya sebenarnya ada posisi di mana. Mereka sih karena dia secara kekerasan dia tidak bisa lagi untuk mengajak saya balik. Saya berpikir mereka pakai metode baik atau bagaimana supaya saya bisa baik sama mereka. Seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Rifai, apa yang mendasari orang tua sampai begitu ngotot untuk menghendaki Bapak balik ke agama sebelumnya? Kan Bapak kan istilahnya sudah dewasa, sudah berhak untuk memilih keyakinannya ya. Kenapa? Apa dasar orang tua yang istilahnya terus sampai saat ini berusaha untuk anaknya bisa kembali kepada agamanya, kepada agama sebelumnya? Kira-kira apa yang menurut Pak, apa yang Bapak lihat sampai mereka ngotot terus untuk mengajak berulang-ulang untuk harus balik gitu? Apa yang menjadi dasar penilaian Bapak terhadap reaksi mereka seperti itu? Kalau saya melihatnya seperti ini Pak, salah satunya karena Bapak kan di Sulawesi adalah salah satu tokoh agama, dan saya berpikir warga Makassar, setiap yang sering ke Jakarta dan ketemu saya itu, saya memang mengatakan saya itu bukan orang Islam, saya Kristen, dan salah satunya seperti itu. Dia merasa saya ini tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi harusnya anak saya balik. Nah, karena apa? Mungkin faktor dia malu sama warga atau sama umat mereka, karena saya yakin kalau bapak saya terima Yesus, 50% kota Makassar akan terima Yesus, karena dia adalah salah satu ya orang berpengaruh di Sulawesi. Dan kedua,
dia akan terus mengajak saya balik dengan cara apapun karena faktor aset, Pak. Aset. Tuh, terutama seperti keluarga inti. Karena saya ini 4 bersaudara dan saya anak pertama laki-laki. Kalau kita sebagai suku Bugis Makassar, itu yang berperang utama adalah anak laki-laki. Seperti itu, Pak. Dan mereka ya berharapnya saya balik dan itu bisa aset itu bisa mungkin saya jual atau seperti apa ya, bisa dibagi-bagi atau mungkin saya itu yang dalam ada pikiran saya. Tuh. Karena mereka selalu mengatakan kalau contoh di tahun lalu lah, di bulan Februari saya kan sempat ke Makassar karena saya ini pekerjaan saya salah satu marketing. Jadi saya ke Makassar ke pabrik semen Bosowa untuk presentasi kita punya produk, dan untuk melewati salah satu pabrik itu saya akan melintasi tanah kelahiran orang tua saya. Dan saya ketemu beberapa teman dan mengatakan itu bagaimana kalau di kampung itu kan karena lahan itu ditumbuhi dengan pohon nipah, kalau kita ngomong di sini pohon atap, itu bagaimana? Kapan mau diserahin sama bapak apa sama keluarga untuk ini dibagi seperti apa? Saya cuma katakan saya nggak mau, saya nggak tahu urusan itu, saya nggak tahu. Dan saya rasa karena faktor itulah, Pak. Tuh. Iya. Baik Pak. Jadi ada perbedaan ya, Bapak merasakan damai sejahtera, ada kepastian, jaminan yang Bapak rasakan sehingga walaupun dipengaruhi dengan berbagai kondisi, tetap Bapak sudah harga mati untuk ikut Tuhan Yesus ya. Jadi itu Amin, Pak. sebuah pernyataan yang tegas kepada teman-teman dan juga kepada kondisi-kondisi yang terus silih berganti yang ingin mengajak Bapak kembali.